Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Diki Septian dari Teknik Informatika. Saya akan menjelaskan makalah tentang bahasa pemrograman. Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini terdiri dari 5 bab, yaitu sebagai berikut. Bab 1, pendahuluan. Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Bab 2, tinjauan pustaka dan landasan teori. Bab ini berisi tinjauan pustaka dan landasan teori dari permasalahan yang diambil, perangkat lunak dan bahasa pemrograman yang dilakukan dalam pembuatan sistem. Bab 3, analisa kebutuhan dan perancangan sistem. Bab ini berisi data-data pendukung dalam proses desain dan perancangan sistem. Adapun yang dibahas antara lain rancangan aplikasi berserta rancangan desain sistem. Bab 4, implementasi dan pembahasan. Bab ini membahas hasil dari sistem yang mungkin akan ditampilkan dalam bentuk implementasi seni, karakter, environment, level, design, user interface, musik, dan programming. Bab 5 yang terakhir yaitu penutup. Bab ini menjelaskan kesimpulan dari seluruh implementasi game yang telah dibuat dan saran untuk pengambilan sistem. Bahasa pemrograman atau sering diistilahkan juga dengan bahasa komputer adalah teknik komando instruksi untuk memerintahkan komputer. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks dan sistematis yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Bahasa program dikenal cukup sulit dipahami oleh orang awam dan terkesan membosankan. Batasan masalah yang penulis berikan dalam membangunkan game ini agar tercapainya tujuan utama adalah sebagai berikut. Game ini memiliki genre adventure role-playing game. Hanya terdapat 16 teks. Senjata utama adalah pedang dan tidak dapat diganti. Tidak ada sistem shop dan money. Karakter yang dimainkan tidak dapat melompat. Karakter yang dimainkan tidak dapat melewati batas daratan. Hanya dimainkan oleh satu pemain atau single player. Game dimainkan secara offline. Hanya dapat dijalankan pada sistem operasi Android. Tujuan yang akan dicapai penulis dari penelitian ini adalah membuat game Android kode yang hilang yang dapat memberikan pelajaran bahasa pemrograman Java. Game ini berfungsi sebagai media pembelajaran untuk belajar bahasa pemrograman Java sekaligus hiburan interaktif bagi para penggunanya. Manfaat penelitian: dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu memperkenalkan program melalui media game, mengubah ekspresi masyarakat awam mengenai sisi negatif game, menjadi inspirasi dalam pembuatan game agar dapat selalu memberikan manfaat. Metodologi penelitian. Metode yang digunakan untuk menyusun game ini adalah sebagai berikut. Pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder dengan menghubungkan teori dengan data melalui riset perpustakaan atau library research melalui metode descriptive analytic, yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen atau letter yang berkaitan dengan jalan cerita yang digunakan dalam pembuatan. Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan berbagai sumber. Selain itu, penulis juga menggunakan sarana internet dalam proses pengumpulan data yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
perancangan. Dalam tahap ini penulisan melakukan pencairan data secara lengkap, membuat konsep dan rancangan, serta mencari beberapa referensi game sebagai gambaran atau acuan untuk mendukung pembuatan game. Pembuatan pada tahap ini, penulis membuat rancangan desain dan melakukan beberapa testing sederhana untuk pembuatan game. Sebelum pada proses pembuatan game secara lengkap, setelah rancangan desain selesai, penulis melakukan pembuatan game secara lengkap berdasarkan referensi-referensi game. Pengujian pada tahap ini, penulis melakukan beberapa testing apakah game yang dibuat bermasalah atau tidak. Kemungkinan penulis melakukan beberapa perbaikan pada game yang setelah di testing terdapat beberapa masalah. Sistematika penulisan laporan tugas akhir dapat digunakan sebagai pedoman dan kerangka penulisan tugas untuk melihat dan mengetahui pembahasan penelitian pada tugas secara menyeluruh. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak atau Ibu sekalian. Dengan ini presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.